Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai teks eksposisi. Nah, teks eksposisi adalah materi kita yang akan kita pelajari di kelas 8 semester 1. Nah, sebelum belajar, Ibu persilahkan kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, mari anak-anak disiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian memiliki masalah? Pasti pernah kan? Nah, dalam setiap masalah, pasti selalu ada pendapat dan argumen yang selalu mengiringinya. Nah, untuk itu, setiap orang berhak mengemukakan pendapat dan gagasannya. Nah, untuk hal ini, Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks eksposisi. Nah, untuk teks eksposisi adalah teks yang merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Gagasan adalah ide setiap manusia. Kemudian, fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, teks eksposisi adalah teks yang mengandung informasi, pengetahuan yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Ciri-ciri dari teks eksposisi adalah informatif. Kemudian ada berisi fakta. Yang ketiga, berusaha mempengaruhi. Yang terakhir adalah harus menggunakan EYD dan bahasa baku. Nah, kalian sudah tahu kan pengertian dari teks eksposisi dan ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, untuk tujuan kenapa ada teks eksposisi dan harus bisa membuat teks eksposisi? Karena teks eksposisi tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi agar menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca secara singkat, padat, dan jelas, dan mengandung fakta. Untuk struktur dari teks eksposisi, yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Tesis adalah teks yang berisikan atau struktur yang berisikan pernyataan pendapat penulis. Atau kita bisa menyebutnya dengan pembuka atau pengenalan isu. Jadi, dalam tesis itu, apa masalah yang akan kita angkat itu kita bahas. Kita kenalkan isu tersebut. Setelah kita menulis tesis atau pengenalan isu, selanjutnya kita harus membuat argumentasi atau pendapat kita sebagai penulis. Nah, di argumentasi memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam mendorong atau menolak gagasan, atau ini adalah bagian yang paling panjang dalam teks eksposisi. Nah, misalkan kita akan mengemukakan pendapat atau alasan kenapa kita suka dengan hal ini, kita tidak suka dengan hal ini. Nah, kalian bisa menulisnya dalam argumentasi. Untuk bagian terakhir atau struktur terakhir dari teks eksposisi, yaitu ada penegasan ulang. Bagian dari teks tersebut berisi penegasan ulang pendapat penulis tentang topik yang dibahas, atau kita bisa menyebutnya dengan kesimpulan. Jadi dari kita sudah menulis tesis, kemudian kita sudah menulis argumentasi, kemudian dikesimpulankan di penegasan ulang. Kenapa kita membahas topik tersebut? Kemudian kenapa kita suka dan tidak suka dengan topik tersebut? Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh pada anak-anakku semuanya. Nah, Ibu akan mengambil satu tema yang sering kita dengar atau hangat sekali diperbincangkan, yaitu mengenai penggunaan media sosial yang berdampak bagus
untuk kita. Tahun 2020 ini kita bisa menyebutnya dengan kaum milenial pasti tidak akan bisa terlepas dari media sosial. Mau itu Facebook, mau itu Twitter, mau itu Instagram, mau itu TikTok dan sebagainya. Nah, kita tidak akan bisa terlepas dari media sosial. Karena media sosial adalah media yang mendukung kita untuk berbagi apapun dengan teman, dengan keluarga, mau itu teks, mau itu informasi, mau itu gambar, video, dan sebagainya. Jadi, di era kita, di era milenial ini, kita tidak bisa terlepas dari media sosial. Seperti itu. Nah, itu adalah tesis atau pengenalan isu yang akan kita angkat untuk kali ini. Nah, pasti dalam media sosial itu pasti ada dampak baik dan dampak buruknya. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas dampak baik dari media sosial. Nah, untuk para orang tua, untuk kalian anak-anakku, pasti kalian bingung sekali kalau misalkan orang tua kalian menyuruh kalian untuk tidak bermain Facebook, untuk tidak bermain Instagram, karena itu banyak sekali dampak buruknya, bisa membahayakan dan sebagainya. Tapi kalian harus ingat, ada dampak baik dari media sosial tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke argumen. Kalian bisa mengargumenkan kepada orang tua kalian, yaitu dalam media sosial kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan. Jadi dalam media sosial itu banyak sekali ilmu atau pengetahuan yang bisa kita dapat. Tidak semua hal yang buruk-buruk saja. Hal yang baik pun kita bisa dapat. Tergantung bagaimana cara kita mengolah informasi tersebut. Kemudian, yang kedua, nah, dalam media sosial itu kita bisa menghasilkan uang. Dari media sosial, kita bisa menghasilkan uang atau pendapatan dengan cara berjual. Seperti itu. Nah, itu adalah dampak baik dari media sosial. Kita bisa mempromosikan barang atau jasa yang bisa kita lakukan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menghasilkan uang. Atau misalkan kita bisa membuat konten yang bermanfaat untuk bisa dijadikan hal yang baik dan menghasilkan uang juga. Nah, yang terakhir adalah kita sebagai era milenial, kita bisa mengikuti zaman. Untuk yang terakhir kali dari struktur teks eksposisi adalah penegasan ulang. Nah, tadi adalah isu-isu yang dibahas di tesis dan alasan atau argumen kita mengapa media sosial itu baik untuk digunakan. Nah, kita bisa tegaskan kembali di penegasan ulang. Seperti itu. Nah, anak-anak, untuk kesempatan kali ini kita sudah bisa mengetahui apa itu pengertian dari teks eksposisi. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi. Nah, untuk materi kali ini Ibu akan akhiri ya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap cinta bahasa Indonesia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.